10 tahun kemudian, 9 tahun berlalu. Hanya tahun terakhir yang tersisa. Di akhir lantai 3, Jian Wushuang, yang duduk selama 9 tahun di set itu, tiba-tiba membuka matanya. Di bawah penganiayaan kesadaran ini, saya berkonsentrasi untuk berlatih Wan Daojing. Hanya dalam 9 tahun, kekuatan jiwaku telah lebih dari 2 kali lipat. Mata Jianwu memancarkan cahaya yang kuat. Pedang yang tak tertandingi, kekuatan jiwamu sekarang, yaitu, kekuatan kesadaran, telah benar-benar mencapai tingkat 3 Dewa Surgawi. Suara Raja terdengar. Hanya dalam 9 tahun, kemajuan telah begitu besar. Manfaat dari Yuan Secret Realm sangat besar hari ini. Tidak heran para jenius Feixue Dojo dan Jie Jingu ingin memasuki dunia ini. Jian Wushuang tersenyum, dan segera dia melihat itu adalah sebuah langkah. Kekuatan jiwaku telah meningkat pesat. Tekanan kesadaran pada akhir dari lapisan ketiga saja tidak begitu bagus untukku. Masih ada 1 tahun lagi mungkin aku bisa mencoba melihat lapisan keempat. Lihat, lantai 4, lapisan paling indah dari misteri Tianyuan. Jika ada kesempatan, Jian Wushuang secara alami ingin pergi ke lantai 4 untuk melihatnya. Segera, Jian Wushuang berdiri dan kemudian perlahan berjalan menuju lantai 4. Pada keberangkatan ini, 9 jenius Dewa 3 Dewa di sekitarnya yang telah melakukan kultivasi di sekelilingnya semua terkejut olehnya. Pedang ini tak tertandingi. Apa yang akan kamu lakukan? Ketiga jenius celestial ini semuanya menatap Jian Wushuang, dan segera mereka melihat tujuan Jian Wushuang. Anak ini ingin pergi ke lantai 4. Lantai 4, bahkan jika kita berada di antara 3 Dewa Surgawi, Chen Feng telah menyeberang. Pedang ini tak tertandingi dan 1 Dewa Surgawi yang berat. Apakah Anda ingin pergi? Lelucon yang luar biasa. Para jenius Dewa 3 Langit ini penuh dengan yang luar biasa. Tetapi di bawah tatapan mereka, Jian Wushuang melangkah mantap langkah demi langkah, dan segera datang ke titik koneksi dari lapisan ketiga dan lapisan keempat. Ada penghalang sederhana di sini, dan Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, ini diikuti oleh langkah langsung melintasi penghalang. Pada saat ketika separuh kaki melewati penghalang, stok selalu ada, dan goncangan kesadaran sangat tinggi, dan ia naik seketika. Booming gelombang-gelombang-gelombang, Jian Wushuang hanya merasakan raungan di benaknya, dan pupilnya menjadi merah dalam sekejap, tetapi ada kegilaan di bawah merah itu. Tubuh itu tidak ada di penghalang. Di seberang. Sebenarnya, apakah itu berhasil? Ini 93 Dewa Jenius Surgawi tercengang. Mereka adalah 3 Dewa Langit, dan semuanya jenius dibudidayakan dengan hati-hati di Feixue Dojo. Akibatnya, mereka hanya bisa tinggal di ujung lapisan ketiga ini, tetapi Jian Wushuang, salah satunya, memasuki lapisan keempat. Tiba-tiba, 9 Dewa Surga 3 merasakan wajah mereka terluka panas. Tianyuan Misteri Level 4, Jian Wushuang, yang baru saja melewati penghalang berat, berdiri di sana, tetapi tidak dapat mengambil langkah kedua. Pada saat ini, dia sangat memerah. Di bawah kejutan kesadaran, api jiwanya di lautan pengetahuan bergoyang dengan panik, seolah-olah dia akan runtuh secara langsung. Jian Wushuang, tunggu sebentar, selama kamu tidak runtuh sejenak, kekuatan jiwamu secara alami akan dapat beradaptasi dengan dampak kesadaran ini. Suara rendah Raja Wang terdengar di hati Jian Wushuang. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, dengan raungan di mulutnya, aku sudah menguasai hatiku, dan kesadaranku mengejutkan, ada apa? Dia mendukungnya dengan keras kepala, tetapi hanya sesaat, di bawah keterkejutan kesadaran yang menakjubkan itu, kekuatan jiwanya di laut secara bertahap meningkat di bawah tekanan besar. Karena perbaikan ini, tekanannya segera melemah banyak. Dia mungkin telah runtuh setiap saat, tetapi sekarang dia stabil. Untungnya, kemarilah. Mata Jianwu masih tertutup darah, tapi hatinya lega. Pedang tak tertandingi, terus berkultivasi. Anda harus mendapatkan lebih banyak manfaat dari budidaya pada lapisan keempat ini daripada pada lapisan ketiga. Kata Raja Wang. Baiklah. Jian Wushuang menganggukkan kepalanya, setengah tersentak, dia dengan enggan duduk, dan kemudian melanjutkan berlatih Wan Dao Sutra. Dan ketika Jian Wushuang memasuki lantai 4, di wilayah rahasia Yuan-Yuan ini, di pusat dan inti tempat rahasia Tianyuan, ada rangkaian pegunungan yang seluruhnya terdiri dari kristal putih. Kristal putih ini memiliki napas yang aneh, jelas. Cukup berharga. Di gunung Spar putih ini, ada rumah gua besar. Jauh di dalam gua, seorang wanita berjubah duduk di sana, tak bergerak selama bertahun-tahun.
Tetapi pada saat ini, wanita berjubah tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ungu menyala. Cahaya ungu ini menembus gunung dan melalui kekosongan yang tak ada habisnya. Itu sebenarnya adalah adegan di mana pedang Wushuang duduk di seorang murid dari ratusan juta mil untuk melihat latihan dengan jelas. Saat dia melihat Jian Wushuang, murid-muridnya sedikit menyempit. Perlu dicatat bahwa di antara 30 jenius yang memasuki dunia rahasia Tianyuan kali ini, selain Jian Wushuang, ada Chen Feng yang juga memasuki lapisan keempat, dan Jian Wushuang bisa mencapai tepi lapisan keempat. Jauh di lantai 4, dan kesadarannya jauh lebih kuat daripada Jian Wushuang. Tetapi ketika Chen Feng memasuki lantai 4, termasuk banyak orang jenius dalam sejarah Fei Xue Dojo, wanita berjubah ini tidak terbangun, apalagi sengaja melihat ke sisi lain. Hanya pedang yang tak tertandingi tidak hanya membangkitkan wanita jubah ini, tetapi juga menarik perhatiannya. Kekuatan jiwa, 4 kata dimuntahkan dalam populasi Taopao. Dan jika 4 kata ini didengar oleh Jian Wushuang atau raja-raja, mereka akan terkejut. Kekuatan jiwa adalah kekuatan kelas atas yang dikuasai oleh Jian Wushuang sebagai perbaikan tandingan. Dia telah melakukan serangan jiwa berkali-kali selama bertahun-tahun, banyak dari mereka di bawah mata, tetapi tidak ada yang bisa muncul. Serangan sadar, termasuk pelindung bisu yang telah mengalahkan Dewa Dunia, juga berpikir begitu. Tapi sekarang wanita berjubah ini tidak melihat serangan jiwa Jian Wushuang, tapi dia melihatnya hanya saat ketika Jian Wushuang memasuki lantai 4. Hanya satu dewa surgawi yang berat menyalakan api jiwa. Perbaikan terbalik, dan urat darah padanya harus menjadi darah para dewa kuno, dan darah itu sangat murni. Di antara para dewa kuno, itu harus dianggap mulia. Seorang pria yang memiliki darah dewa-dewa kuno yang murni dan telah selamat dari invasi pertama invasi, yang sebenarnya muncul di ranah rahasiaku, sedikit menarik. Wanita berjubah itu segera memahami identitas Jian Wushuang, dan segera mulai mengerang. Dewa kuno, aku hanya punya sedikit persahabatan dengan para dewa kuno. Sekarang si kecil ini telah datang ke tempat rahasiaku, apalagi, dia akan menjalin hubungan yang baik dengannya. Aki, seorang wanita ungu muncul di samping. Sekarang di wilayah rahasia ini, ada dewa surgawi berat yang telah datang ke lantai 4. Ketika dia siap untuk pergi, berikan benda ini kepadanya. Wanita berjubah mengambil sesuatu. Ya, setelah wanita ungu mengambil alih, sosoknya menghilang lagi. Wanita berjubah itu juga menutup matanya, dan gua itu tenang kembali. Pada tingkat keempat dari misteri Tianyuan, Jian Wushuang telah berlatih di sana, dan dengan dampak kesadaran itu, kekuatan jiwanya telah ditingkatkan lebih cepat. Segera tenggat waktu, 10 tahun tercapai, Jian Wushuang merasakan penolakan samar darinya dari dunia sekitarnya. Pergi. Jian Wushuang merasa menyesal. Guncangan kesadaran dari dunia rahasia Yuantian pada hari ini memiliki efek yang besar pada pelatihannya. Selama 10 tahun ia berada di sini, kekuatan jiwa juga telah sangat meningkat. Jika ia terus tinggal di sini, peningkatannya pasti akan lebih besar, tapi sayangnya hari ini dia hanya bisa tinggal selama 10 tahun dalam misteri, dan sekarang ketika waktunya habis, dia hanya bisa pergi. Jian Wushuang berdiri dan berencana untuk pergi. Tetapi pada saat ini Strea Mercian tiba-tiba meledak. Jian Wushuang tertegun, mengulurkan tangannya secara tidak sadar, dan menangkap Strea Mercian di tangannya. Ini dia, Jian Wushuang merentangkan tangannya dan melihat kristal Qian di tangannya, yang terlihat agak luar biasa dengan Qian halo saja. Ini adalah gerbang leluhur atau kuat di dunia yang kacau pada zaman kuno. Mereka digunakan untuk merekam ketidakjelasan atau informasi penting. Suara raja terdengar sia-sia. King Ningxi. Jian Wushuang tidak menatap sedikit. Pedang yang tak tertandingi, kamu menggunakan kekuatan jiwamu untuk dengan hati-hati mempermalukan bagian dalam batu meditasi hijau ini, kata Raja Wang. Jian Wushuang mengangguk, dan bahkan ketika kekuatan jiwanya menuju ke batu biru, pesan agung masuk. Misteri Tianyuan. Ini dia. Jian Wushuang menatap tajam. Misteri serangan jiwa. The King of Kings juga ngeri. Memang ada sebuah misteri di batu biru ini, dan masih merupakan misteri yang menyerang jiwa yang sangat langka. Kekuatan jiwa sangat luar biasa, dan misteri serangan jiwa, seperti mantra yang diberikan oleh tuanmu, sangat langka, dan sekarang kamu sangat beruntung mendapatkan rahasia serangan jiwa. Operasi. Raja Wang terkejut. Tidak, mungkin itu bukan keberuntungan.
Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku memiliki kekuatan jiwa, aku hanya bisa mengintegrasikan kekuatan jiwa ke dalam pedang untuk menyerang. Meskipun ini juga merupakan serangan jiwa, itu tidak bisa benar-benar mengambil jiwaku. Listrik padam. Aku benar-benar tidak memiliki rahasia-rahasia serangan jiwa. Aku baru saja mendapatkannya, aku mengerti. Dan itu masih terjadi ketika aku akan meninggalkan dunia rahasia Tianyuan. Jian Wushuang, maksudmu, suara raja tenggelam, dan dia memikirkannya. Jian Wushuang tidak berbicara, tetapi mengangkat kepalanya, melihat ke depan ke bagian putih, bagian terdalam dari misteri Yuan hari itu. Mengambil napas dalam-dalam, Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh membuka mulutnya, dan suaranya menyebar, meskipun saya tidak tahu nama pendahulunya, tetapi rahmat hari ini, Jian Wushuang mengingatnya dan akan melaporkannya di masa depan. Karena itu, Jian Wushuang berdiri di sini untuk sementara waktu, dan berbalik dan pergi ketika tidak ada yang menjawab. Di Dongfu, bagian terdalam dari misteri Tianyuan, wanita berjubah membuka matanya lagi. Apakah kamu akan melaporkan kembali di masa depan? Si kecil ini sedikit menarik. Wanita berjubah menggelengkan kepalanya, tetapi tenang kembali. Segera, ke-30 jenius di dunia rahasia Tianyuan dikirim. Selama 10 tahun, para jenius ini kurang lebih telah mendapatkan sesuatu. Jelas, panen Jian Wushuang jelas merupakan yang terbesar. Dia tidak hanya menggunakan kejutan kesadaran untuk membuat jiwanya melambung, tetapi pada akhirnya dia juga mendapat rahasia serangan jiwa, terutama misteri serangan jiwa yang terlalu langka. Misteri surga. Setelah keluar dari dunia rahasia Tianyuan, Jian Wushuang tidak sabar untuk mulai mempelajari teknik rahasia ini. Cara mengoperasikan kekuatan jiwa itu aneh, dan ini adalah serangan. Rahasia jiwa. Jian Wushuang diam-diam dikagumi. Pedang yang tak tertandingi, aku berada di dunia kacau pada zaman kuno dengan Raja Luo Zhen, dan aku telah melihat banyak orang kuat. Adapun misteri serangan jiwa, aku telah melihat beberapa orang melakukan beberapa, tetapi di mataku, misteri surgawi ini, itu harus dianggap sebagai misteri serangan jiwa yang sangat kuat, kata Raja Wang, tetapi tidak mudah bagi jiwa untuk menyerang misteri dengan baik. Yah, aku tahu, Jian Wushuang mengangguk. Tianyuan misteri memiliki 4 metode serangan. Di antara mereka, cahaya abadi, yang paling penting membutuhkan kekuatan jiwa yang besar untuk dapat melakukan. Bagaimanapun, Jian Wushuang baru saja menyalakan kekuatan jiwa, dan belum membentuk kekuatan jiwa yang sebenarnya, kekuatan jiwa tidak terlalu luas. Pada tingkat kekuatan jiwaku saat ini, aku hampir tidak bisa melemparkan cahaya abadi, dan aku memperkirakan bahwa kekuatan jiwaku akan sepenuhnya habis hanya sekali. Jian Wushuang menghela nafas. Tentu saja, meskipun sulit untuk dilakukan, kekuatannya benar-benar sombong. Pedang yang tak tertandingi, setelah 10 tahun pengalaman di alam surgawi, kekuatan jiwamu telah meningkat cukup substansial untuk dapat dibandingkan dengan triple surgawi alam. Bahkan jika Anda tidak melakukan rahasia surgawi ini, Anda hanya mengandalkan keterampilan pedang untuk melakukan serangan jiwa. Diperkirakan dalam alam surgawi ganda tidak banyak orang yang bisa melawannya, dan pada titik ini Anda sudah berada di puncak dewa-dewa surga ganda. Dan jika kamu bisa menunjukkan cahaya unbreakable, pertama dari Tianyuan Secret Art, bahkan jika kamu hanya bisa melakukannya sekali, serangan jiwa ini cukup untuk mengancam 3 dewa surgawi, bahkan jika itu tak terduga, dengan metode ini, bahkan jika mungkin untuk langsung membunuh dewa surgawi 3. Kata Raja Wang, bunuh dewa 3 langit surga. Jian Wushuang dengan bodohnya dewa 3 langit surga, bukankah sesederhana itu untuk dapat membunuh? Meskipun Jian Wushuang mengatakan demikian, hatinya cukup senang. Dia tahu bahwa mulai sekarang, kartu hall di tangannya akan sama lagi. Pedang yang tak tertandingi, tergantung pada kekuatanmu saat ini, kamu bisa pergi ke 10 kuil suci sendirian. Meskipun masih ada banyak risiko, kemungkinan bisa mencapai sana hidup-hidup tidaklah kecil, dan kamu bisa keluar, kata Raja Wang. Karena itu, izinkan saya menyapa Guru Wu Chang, dan kemudian saya akan pergi. Jian Wushuang tersenyum. Segera dia memanggil Wu Chang tentang insiden itu. Wu Chang tahu bahwa Jian Wushuang akan pergi, dan dia tidak terkejut. Segera, Jian Wushuang meninggalkan dojo Fei Xue, meninggalkan ranah Fei Xue, dan pergi sendirian ke 10 tempat suci utama untuk budidaya. Di hamparan hampa gelap yang luas, sebuah pesawat ruang angkasa di luar batas bergegas ke depan. Jian Wushuang,
Ini adalah peta jalan yang telah saya modifikasi untuk Anda, yang semuanya dapat mengarah ke 10 kuil suci. Anda harus melihat dulu, kata Raja Wang. Jian Wushuang segera mulai menelusuri peta jalan di depannya. Yah, ada 2 rute. Jian Wushuang mengerutkan kening. Ada 2, satu secara langsung melalui Qinghai kuno, dan yang lainnya adalah untuk memotong Qinghai kuno, kata Raja Wang. Apa bedanya keduanya? Tanya Jian Wushuang. Ini perbedaan besar, kata Raja Su. Pertama, saya akan bercerita tentang Qinghai kuno ini. Qinghai kuno ini adalah tempat berbahaya di dunia yang kacau dari segala usia. Yang kuat tidak bisa menimbulkan terlalu banyak ancaman, tetapi bagi dewa dunia, itu cukup berbahaya. Qinghai kuno memiliki jangkauan yang sangat luas. Tidak hanya ada beberapa krisis alam di Qinghai kuno, tetapi yang lebih penting, ada juga banyak binatang buas di Qinghai kuno, atau binatang buas asing. Beberapa dari makhluk asing ini adalah praktisi manusia ini penuh dengan kebencian, dan jika Anda menabraknya, itu akan menyerang Anda secara langsung. Jadi, jika kamu memilih rute pertama, kamu akan memiliki risiko besar. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan berakhir di reruntuhan, tetapi ini akan menghemat waktu, dari pergi keluar untuk melawan 10 tempat suci budidaya teratas. Selama jika Anda tidak menemukan terlalu banyak perubahan di jalan, Anda dapat tiba dalam waktu kurang dari 2000 tahun. Dan rute kedua kamu adalah untuk melewati Qinghai kuno, sehingga risikonya bisa jauh lebih rendah, tetapi itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Jika saya memilih untuk melewati Qinghai kuno, berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapai 10 kuil suci teratas? Tanya Jian Wushuang. Ini tidak mudah untuk dikatakan, tetapi secara konservatif memperkirakan bahwa 30.000 tahun masih akan diperlukan, kata Wang Wang. 30.000 tahun. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi mengucapkan lidahnya. Dia belum berlatih selama 10.000 tahun sejauh ini. Dia hanya perlu 30.000 tahun untuk maju. 30.000 tahun terlalu lama, aku masih memilih rute pertama dan langsung melalui Qinghai kuno. Jian Wushuang tersenyum. Yah, saya kira Anda akan memilih cara ini. Wang Wang tersenyum, karena itu, akan memakan waktu cukup lama untuk sampai ke Qinghai kuno. Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Sebelum memasuki Qinghai kuno, setiap kali Anda meningkatkan kekuatan Anda akan memiliki satu harapan lagi untuk hidup. Aku mengerti, pedang itu tidak memiliki fokus ganda, dan dia tidak berani menunda waktu, bahkan ketika dia mulai berkultivasi. Dia baru saja keluar dari alam suci Feixue sekarang. Dengan pesawat luar angkasanya, dia bergegas dari sini ke tepi laut Qinghai kuno, setidaknya 100 tahun lagi. Ratusan tahun ini tidak singkat baginya. Aku baru saja membuat kepunahan tingkat lanjut tingkat kedua, dan akumulasi ilmu pedangku dapat menciptakan kepunahan yang lebih kuat. Selama lebih dari seabad, aku telah mencurahkan seluruh tenagaku untuk meningkatkan ketak berbandingan. Jian Wushuang membuat keputusan. Sangat membosankan untuk berkeliaran di ruang gelap dan kosong. Dalam kebosanan seperti itu, Jian Wushuang hanya dapat digunakan untuk budidaya. Seiring waktu berlalu, 110 tahun berlalu. Jian Wushuang, kamu sekarang telah mencapai sekitar Qinghai kuno, dan jika kamu terus bergerak maju, kamu akan benar-benar memasuki kisaran Qinghai kuno, dan jika kamu sendiri yang ingin melintasi Qinghai kuno, itu sama saja dengan kematian. Suara itu berbunyi, ke kanan. Jika aku ingat dengan benar, harus ada sebidang tanah 6 dan pergi ke sana dulu. Jian Wushuang juga ragu-ragu, mengemudikan pesawat luar angkasa ke kanan seperti yang diperintahkan oleh raja-raja, dan itu benar-benar tidak butuh waktu lama untuk melihat 6 tanah mengambang. Luas 6 tanah ini tidak terlalu besar, jelas bukan batas, itu hanya titik berkumpul bagi praktisi manusia. Jian Wushuang juga muncul di 6 negeri ini. Ada banyak praktisi dengan 6 alasan ini, dan kualitas mereka sangat tinggi. Tentu saja, mereka semua adalah orang kuat yang telah keluar dari kerajaan masing-masing atau di kerajaan Allah. Jian Wushuang, dewa surgawi yang berat, tidak mencolok di lantai 6. Tidak ada kerajaan atau kerajaan Tuhan di dekat Qinghai kuno ini, dan orang-orang ini berkumpul di sini. Apakah Chengdu datang ke Qinghai kuno? Kata Jian Wushuang diam-diam. Tentu saja, Raja Wang tersenyum, meskipun Qinghai kuno berbahaya, ada juga orang yang menggunakannya sebagai tempat uji coba. Selain itu, ada banyak orang yang ingin menyeberang Qinghai kuno seperti Anda. Setelah semua, mereka ingin memotong Qinghai kuno. Qinghai membutuhkan banyak waktu,
dan orang-orang ini lebih suka mengambil lebih banyak risiko. Dan orang-orang ini tidak bodoh. Mereka tidak akan bodoh, tetapi mereka akan membentuk tim dengan banyak latihan, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik untuk melintasi Qinghai kuno. Membentuk tim dengan sejumlah besar praktisi. Jian Wushuang pindah ke dalam. Seharusnya ada banyak praktisi di 6 lantai ini. Mereka harus melintasi Qinghai kuno. Pedangnya tidak tertandingi. Kamu juga dapat memilih satu untuk bergabung dan bergabung dengan dewa-dewa lain. Bahkan jika kamu menghadapi krisis di Qinghai kuno, peluangnya bahkan lebih besar. Raja Wang berkata, dan Anda, satu hari dewa puncak dunia, seharusnya ada banyak tim yang bersedia menerima Anda. Yah, aku akan mencoba. Jian Wushuang segera pergi mencari tim-tim yang akan melintasi Qinghai kuno. Hanya sesaat kemudian, ia diundang oleh seseorang untuk bergabung dengan tim, dan tim ini cukup besar, terdiri dari ratusan praktisi. Dan komposisi para praktisi, persyaratan minimum, tampaknya adalah dewa surga yang berat. 3 hari kemudian, di kekosongan di tepi lantai 6, sebuah pesawat ruang angkasa tua dan besar di luar batas melayang di sana. Semuanya, bersiaplah untuk itu. Setelah 1 jam, kita akan keluar. Suara tua itu bergema di seluruh penjuru ruang angkasa di luar kerajaan, berbicara dengan seorang lelaki tua berjubah biru. Pria tua berjubah biru gelisah oleh nafas, dan itu adalah Dewa Tiga Surga. Seorang anggota tim ini Jian Wushuang juga tahu bahwa lelaki tua di Qingpao bernama Yu San dan merupakan pemimpin nominal tim ini. Dan tim mereka terdiri dari lebih dari 140 praktisi. Di antara lebih dari 140 praktisi, hanya ada 3 dewa surgawi rangkap 3 saja, ada hampir 2 dewa surgawi ganda, dan sisanya adalah 1 dewa surgawi yang berat. 1 jam kemudian, pesawat luar angkasa kuno ini membawa lebih dari 140 praktisi dan langsung menuju Qinghai kuno. Di dek pesawat ruang angkasa, pedang Wushuang mengenakan jubah darah dan membawa pedang panjang duduk di sana. Banyak praktisi di sekitarnya berkumpul berpasangan, beberapa mengobrol dengan santai, dan beberapa berlatih duduk bersila. Jian Wushuang juga abaikan orang-orang ini. Hah! Jian Wushuang tiba-tiba mendongak, terkejut melihat sosok yang muncul di sampingnya. Sosok ini ternyata adalah seorang pemuda berusia 11 atau 12 tahun dengan kepala di kepalanya, dengan sedikit rasa ingin tahu menatap seorang pria botak di depannya. Wajah pria botak itu memiliki garis rahasia yang aneh, dan bocah itu jelas menatapnya. Tampaknya dia sadar akan penampilan pemuda itu, dan lelaki botak yang sedang berkultivasi itu membuka matanya. Mata dingin itu melirik pemuda itu, keganasan yang terbawa di mata membuat pemuda itu tampak pucat, dan bahkan mundur ketakutan. Pada saat ini, seorang wanita berbaju merah melangkah maju dan mengambil anak laki-laki itu ke dalam pelukannya, dan meminta maaf, saudaraku tidak bermaksud mengganggu kultivasi Anda. Hormat, laki-laki botak itu melirik wanita itu dengan warna merah, tetapi ada sinar dingin di wajahnya. Siapa yang membawa 2 alam ini ke kapal? Tidakkah dia tahu betapa berbahayanya Gu Qinghai? Dia bahkan membawa 2 alam. Botol minyak penarik yang terhormat. Suara lelaki botak itu begitu keras sehingga semua orang di belat itu memandang ke atas. Ketika orang-orang ini melihat wanita berbaju merah, dan pria muda dengan kepala harimau, kulitnya berubah. Mereka semua dapat melihat bahwa wanita berbaju merah ini hanya pemimpin dunia, sedangkan untuk anak laki-laki berkepala harimau dan berpikiran otak, dia baru berusia 11 atau 12 tahun dan baru saja mulai berkultivasi. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Anda tahu, mereka harus menyeberangi Laut Qinghai kuno, prosesnya sangat berbahaya, jadi ambang batas yang ditetapkan oleh tim ini adalah dewa surga yang berat. Sekarang wanita berbaju merah ini dan bocah laki-laki itu jelas memiliki kekuatan tempur para dewa, apakah mereka bahkan bertemu dengan tim mereka? Siapa yang membawanya? Cepat berdiri, kalau tidak aku akan membuang mereka berdua dari kapal. Pria botak itu menggeram, suaranya terdengar di seluruh pesawat ruang angkasa. Saat itu, pintu kabin tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari kabin. Ini adalah pria muda berjubah putih dengan pedang, mata coklat panjang, mata juling, sosok ramping, dan penampilan dingin, terlihat sombong dan tegak. Pria muda berjubah putih berjalan langsung ke wajah pria botak itu, dan matanya menunduk. Aku membawa mereka berdua, apakah kamu punya pendapat? Suara pria muda berjubah putih itu terdengar datar, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan napasnya akan sedikit lebih kuat,
suara itu turun, dan napasnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, menindas pria botak itu. Wajah lelaki botak itu bengkok, mulutnya terbuka untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saudara Duan, wanita berbaju merah menarik lengan pemuda berjubah putih, dan nafas pemuda berjubah putih perlahan-lahan melemah. Hah, pemuda berjubah putih mendengus, dan kemudian memandang wanita berbaju merah dan bocah lelaki itu. Ayo pergi ke kabin. Wanita berbaju merah mengangguk dan kemudian memasuki pondok bersama remaja itu. Di atas geladak, sudah dibahas secara menyeluruh. Orang yang barusan adalah salah satu Dewa Tiga Langit di tim kami. Wanita itu memanggilnya Saudara Duan, artinya nama keluarganya Duan, saya tidak tahu siapa namanya. Hanya Tuan itu, aku tahu, namanya Duan Lingfeng. Duan Lingfeng, kerumunan segera melihatnya, dan dunia yang berasal dari nama Duan Lingfeng berbicara tentang hal itu. Duan Lingfeng dewasa ini memang adalah Dewa Tiga Surga, tetapi ia baru saja melewati perampokan Tiga Dewa Langit. Dikatakan bahwa ketika ia menyeberangi perampokan dewa, ia bergerak dengan tenang. Itu tidak sepele, dan bahkan pria kuat yang melihatnya menyeberang jalan dengan matanya sendiri mengatakan bahwa jalan surgawi tiga orang dewasa ini adalah jalan hati. Penyembuhan. Semua orang terkejut, meskipun itu adalah Jian Wushuang, ketika dia mendengar kata Xinji, tatapannya bergerak. Di dunia yang kacau pada zaman kuno, ada tiga jenis perampokan ilahi, dan perampokan paling mengerikan tidak semua orang memenuhi syarat untuk menyeberang. Dalam keadaan normal, orang dewasa ini Duan Lingfeng telah selamat dari perampokan jantung, dan kekuatannya harus sangat sombong, tapi sayangnya dia baru saja melewati, dan kekuatan ilahi baru saja mulai berubah seperti Dewa Tiga Langit, jadi aku takut itu tidak kuat. Jishen berkata lagi, begitukah? Sayang sekali. Kerumunan mengerang, dan setelah beberapa saat berdiskusi, geladak berangsur-angsur mereda. Ketika Jian Wushuang mendengar diskusi orang-orang ini, dia diam-diam mengingat nama Duan Lingfeng. Pesawat ruang angkasa di luar batas berkeliaran di lautan bintang kuno, dan kecepatannya tidak lambat atau lambat. 3 tahun berlalu dalam sekejap. Dalam 3 tahun terakhir, tim Jian Wushuang sangat tenang, tidak ada krisis di tengah, dan hanya 2 hewan aneh yang melecehkannya. Di geladak, wow, setiap pedang menyala, tetapi juga cukup tajam. Segera latihan pedang itu selesai. Kakak Wushuang, bagaimana menurutmu permainan pedang yang aku lakukan? Dalam 3 tahun, pria muda dengan kepala yang baik telah tumbuh banyak, dan sekarang dia tersenyum dan berdiri di depan Jian Wushuang. Tidak buruk, akan lebih baik jika dasar-dasar ilmu pedang ditingkatkan. Jian Wushuang tersenyum. Dalam 3 tahun terakhir, ia juga rukun dengan anggota tim lainnya, terutama pemuda Luo Hai. Pada awalnya, Luo Hai berlatih seni pedang sendirian di geladak, dan Jian Wushuang menyaksikan di sampingnya. Setelah Luo Hai berlatih pedang, ia sewenang-wenang berbicara dan memberikan beberapa kata, tetapi itu membuat Luo Hai bahagia. Luo Hai sering datang kepadanya untuk mengajar ilmu pedang. Luo Hai, kakakmu adalah Dewa Tiga Surga. Kamu pernah bersamanya sebelumnya. Mengapa kamu tidak suka berlatih pedang, tetapi lebih suka berlatih pedang? Tanya Jian Wushuang. Sejak saya lahir, kakak saya dan saya selalu bersama Brother Duan, tetapi Brother Duan tidak menginstruksikan saya untuk menggunakan pisau, dan saya juga tidak suka menggunakan pisau. Saya suka menggunakan pedang. Saya pasti akan menjadi pedang di masa depan. Pendekar pedang di dunia sama seperti ayahku, kata Luo Hai. Oh, ayahmu juga menggunakan pedang. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan tersenyum. Saat itu, Akridin, raungan keras terdengar tiba-tiba. Di pesawat ruang angkasa, mereka masih berbicara dengan santai, atau kaget pada saat banyak kultivasi, dan semua mata memandang sumber melolong itu. Saya melihat semburan ungu datang langsung dari depan pesawat ruang angkasa, dan itu sangat cepat, dan semburan ungu disertai dengan teriakan melengking. Ini Purple Sky Marten. Banyak-banyak marten langit ungu. Cepat menyetir kapal dan mengubah arah. Suara kemarahan terdengar di kapal. Purple Sky Marten adalah salah satu binatang paling menakutkan di antara singhai kuno. Selain itu, marten langit ungu selalu membenci praktisi manusia, dan ketika mereka melihat praktisi manusia, mereka biasanya membunuh mereka tanpa ampun. Apa yang muncul di depan mereka adalah sekelompok Sky Marten ungu. Tidak, sudah terlambat. Pemimpin tim inilah yang mengendalikan pesawat ruang angkasa. Pria tua berjubah hijau,
Yusan telah mengubah wajahnya. Gelombang-gelombang aliran ungu membanjiri pesawat ruang angkasa dalam sekejap, dan hanya mendengar jeritan melengking, dan sejumlah besar marten langit ungu dengan marah menabrak larangan di sekitar pesawat ruang angkasa. Pengekangan berat segera hancur. Tidak, King Pao Yusan yang lama mengubah wajahnya, dan bahkan berteriak, semua dewa di atas langit ganda telah menembak. Bawa mereka sebelum mereka melanggar larangan, temukan kerahnya, lalu bunuh. Kata-kata itu jatuh, dan Yusan adalah orang pertama yang langsung keluar dari larangan itu. Banyak dewa surgawi ganda di pesawat ruang angkasa tidak ragu-ragu, dan mereka semua terbang seketika. Yuer, Xiao Hai, kalian berdua, bersembunyi di kabin. Ling Feng mendesaknya pada periode itu, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba muncul. Luo Yu dan Luo Hai saudari dan saudari Lu secara alami memasuki kabin sesuai dengan instruksi Duan Ling Feng. Boom! Di luar pesawat ruang angkasa, sebuah pembunuhan meledak seketika. 3 dewa langit 3, dan bahkan hampir 2 lusin dewa surgawi, bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa dan bertarung dengan sengit dengan marten langit ungu, dan raungan mengerikan tiba-tiba terdengar. Sia-sia cahaya ungu menyala, dan kepala 3 dewa langit ganda dilubangi. Apa, sialan, semua orang terkejut, dan kemudian mereka melihat marten langit ungu dengan 5 kepala yang jelas lebih besar dari semburan ungu. Ada juga 3 pola emas di belakang 5 marten ungu ini. Marten langit ungu bergaris 3 memiliki 5 kepala. Nayousan langsung geram. Ungu Sky Marten dibedakan oleh ukuran dan pola emas di punggungnya. Sebuah marten langit ungu sebanding dengan dewa surga yang berat. Erwen sebanding dengan Ertian. Sanwen secara alami sebanding dengan langit 3. Marten langit ungu bergaris 3 berkepala 5 setara dengan 5 dewa surga 3 kuat. Selain 5 marten langit ungu bergaris 3 ini, ada lusinan marten langit ungu bergaris kedua dalam toren ungu ini, dan 1 marten langit ungu tak terhitung jumlahnya. Boom! Wow! Gelombang jumlah yang mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh lebih dari 20 dewa lainnya, seperti Yusan. Pelarangan berat di sekitar pesawat ruang angkasa hanya mempertahankan momen upaya dan benar-benar menghancurkannya. Larangan itu rusak, dan semua orang di pesawat ruang angkasa itu langsung terkena marten langit ungu. Hati-hati, bunuh! Dengan suara seruan dan teriakan, banyak dewa surgawi yang berat digeladak, termasuk Jian Wushuang, segera mengeluarkan prajurit sihir mereka sendiri dan membantai marten langit ungu. Mata Jian Wu dingin dan dengan jejak kekuatan pembunuh, pedang Suefeng terbelah seperti aliran pasang langsung ke langit ungu di depannya. Marten langit ungu ini menjerit, dan ingin membunuh pedang Wushuang, tetapi ketika cahaya pedang menghantam, rasanya dunia di sekitarnya berdesir. Tubuh marten langit ungu ini sobek dan hancur secara langsung, tetapi cahaya pedang seperti pasang surut masih tidak menghilang, tetapi terus menyerang ke arah marten langit ungu di bagian belakang. 2 marten langit ungu lagi, tersapu oleh pedang ini, terbunuh seketika. 1 pedang menewaskan 3 marten langit ungu, tetapi dibandingkan dengan jumlah besar marten langit ungu, itu tidak signifikan. Saat itu kabin kapal tiba-tiba meledak menjadi raungan, setidaknya 10 marten langit ungu bergegas menuju kabin pada saat ini. Dalam adegan ini, para dewa di sebelahnya tidak melihat apa-apa. Duan Ling Feng, yang terjerat dengan 2 marten langit ungu bergaris 3 di kejauhan, memiliki perubahan dramatis dalam kulitnya. Tidak, wajah muram Duan Ling Feng memaling seketika, dan dia mati-matian menderu ke arah kabin, tapi itu jelas sudah terlambat. Di pupilnya yang lebar, dia melihat kepanikan Luo Yu dan Luo Hai. 10 lusin marten selangit ungu bergegas menuju Luo Yu dan Luo Hai, tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan satu sama lain. Sebuah cahaya pedang tiba-tiba menyala, seperti sinar angin musim gugur, dengan sejuk, dan terbang melintasi pesawat ruang angkasa tanpa meninggalkan jejak. Banyak marten langit ungu bergegas menuju Luo Yu dan Luo Hai, tubuh mereka membeku seketika, tetapi saat berikutnya itu mulai jatuh diam-diam. Sesosok muncul di depan Luo Yu dan Luo Hai. Saudara Wushuang. Luo Hai menatap Jian Wushuang dengan mata lebar. Kalian berdua di belakangku, jangan berlarian, kau tahu. Jian Wushuang menoleh untuk melihat Luo Hai dan Luo Yu. Luo Yu dan Luo Hai keduanya mengangguk dengan cepat. Di luar pesawat ruang angkasa, Feng Duan Feng yang gila melihat Luo Yu dan Luo Hai diselamatkan oleh Jian Wushuang,
dan segera bernapas lega, tetapi mengikutinya tiba-tiba dan berbalik untuk melihat 5 Sanwen besar di depan Purple Sky Marten. Hampir, Yuer dan Xiao Hai sudah mati. Sedikit saja, Duan Lingfeng mengepalkan tangannya, tetapi di matanya dia memiliki niat yang menakutkan untuk mengembun. Kalian, semua sial, Mang berdarah keluar dari Duan Lingfeng, dan Duan Lingfeng muncul di depan Marten Langit Ungu bergaris 3 yang paling dekat dengan dirinya. Lalu dia keluar. Lampu pisau berwarna darah tiba-tiba menghilang. Diam, Dao Guang tidak menghasilkan suara apapun, tetapi anehnya, saat Dao Guang muncul, medan perang besar di sekitarnya benar-benar sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Apakah itu? Andasan dan 3 dewa surgawi lainnya menoleh dengan tajam dan menatap Duan Lingfeng. Jian Wushuang, yang berdiri di pesawat ruang angkasa, menatap tajam pada saat ini, dan dia juga tertarik oleh cahaya pisau yang dilemparkan Duan Lingfeng. Bilah cahaya diam, seolah tidak ada apa-apa. Tapi pisau ini Yusan terkejut dari jantung Triple Heaven Realm God. Pada saat yang sama, itu juga mengejutkan Jian Wushuang. Kekosongan itu benar-benar mati lemas dan membeku, hanya menyisakan cahaya pisau ini masih bergerak perlahan. Tanpa hambatan, cahaya pisau berwarna darah ini melewati tubuh Marten Langit Ungu bergaris 3. Marten Langit Ungu bergaris 3, yang sebanding dengan Dewa 3 surga manusia, dipenggal tanpa kemampuan untuk merespons. Kemudian, Duan Lingfeng melangkah lagi dan muncul di depan Marten Langit Ungu bergaris 3. Pedang berwarna darah yang sama menyala itu masih diam. 5 langkah dan 5 tembakan berturut-turut semuanya melakukan pukulan yang sama, dan proses itu selesai hanya dalam sekejap. Dan setelah 5 tembakan, di antara Marten Langit Ungu, 5 Marten Langit Ungu berkepala 3 dan penuh bergaris terbunuh. 5 pisau, bunuh 5 kepala Marten Langit Ungu bergaris 3, 1 kepala sekaligus. Di medan perang, semua praktisi manusia terpana. Akridin, Marten Langit Ungu bergaris 2 dan 1 bergaris itu berteriak dalam kemarahan dan kegilaan, dan kelima pemimpin itu dipenggal dan dibunuh seketika, dan mereka juga ketakutan. Tanpa jeda sesaat pun, sejumlah besar bulu langit ungu melarikan diri dengan panik, dan semburan ungu yang besar ini juga langsung meninggalkan ruang lingkup pesawat ruang angkasa. Marten Langit Ungu telah melarikan diri dan krisis telah terangkat. Tetapi di pesawat ruang angkasa, semua orang masih panik, dan untuk waktu yang lama mereka tidak kembali. Mereka semua takut dengan 5 lampu pisau Duan Lingfeng yang menakjubkan. 5 lampu pisau itu mengerikan. Jian Wushuang, Anda telah bertemu dengan jenius nyata. Suara raja terdengar di hati Jian Wushuang. Jenius sejati, Duan Lingfeng. Jian Wushuang tertegun. Itu dia. Suara raja juga tampak sangat serius. Jika aku tidak merasakannya salah, bagian Lingfeng ini seharusnya terluka parah. Tepatnya, itu mungkin sudah diracuni, menyebabkan kekuatannya gagal padamkan. Kalau tidak, dia akan menembak dan membunuh Marten Langit Biru berkepala 3, bergaris 3. Cedera serius. Jian Wushuang terkejut. Cedera parah, kedua kekuatan hilang, tetapi hasilnya masih menewaskan 5 kepala dan 3 garis ungu langit dalam hitungan detik. Jangan kaget, Lingfeng ini memang sangat kuat. Jika bukan karena cedera parah, jika itu karena dia baru saja melewati musibah, kekuatan ilahi tubuh baru saja mulai berubah, apalagi 5 kepala dan 3 garis Marten Langit Ungu. Dia bisa disebut tak terkalahkan di antara para dewa puncak surga rangkap 3 yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Dia memiliki kekuatan seperti itu. Kata Wang Senseng, di dunia yang kacau pada zaman kuno, di antara dewa-dewa puncak 3 surga yang tak terhitung jumlahnya, menyebutnya tak terkalahkan. Wajah Jian Wushuang bergetar. Dia benar-benar jenius. Dia adalah salah satu jenius top di dunia yang luas dan kacau pada zaman kuno. Jenius yang Anda lihat di Feixue Gatland, Feixue Dojo dan Jie Jingu pada dasarnya adalah 2 hal yang berbeda, para jenius itu. Paling-paling, hanya dia yang membawa sepatu. Kata raja, tentu saja, meskipun Lingfeng ini benar-benar jenius, kamu tidak lebih buruk darinya. Jian Wushuang mendengar, dan hatinya membuat gelombang besar. Raja-raja memiliki banyak pengetahuan dan dapat membuat raja-raja melakukan evaluasi seperti itu. Tingkat kekuatan Lingfeng dapat dibayangkan. Di bawah mata, semua orang yang terkejut, periode Feng Feng perlahan-lahan menarik kembali pedangnya, dan tubuhnya datang ke pesawat ruang angkasa dan Luo Luo dan Luo Hai di depannya. Yuer,
Xiao Hai, apa kamu baik-baik saja? Tanya Duan Lingfeng. Tidak apa-apa, Luo Yu menggelengkan kepalanya. Itu saudara Wu Shuang yang menyelamatkan kita, kata Luo Hai. Duan Lingfeng juga menatap Jian Wu Shuang. Terima kasih, Duan Lingfeng berterima kasih. Itu hanya masalah tangan, belum lagi bahwa jika kita tidak membunuh Marten Langit Ungu bergaris 3 berkepala 5, aku khawatir tim kita takut tidak ada yang bisa melarikan diri. Seharusnya kita semua harus berterima kasih. Dengan Duan Lingfeng sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Banyak dewa dunia di pesawat ruang angkasa juga telah kembali ke para dewa, dan kemudian mulai pulih. Dalam perang tadi, tim mereka juga jatuh banyak dewa, dan banyak orang terluka. Selain itu, pembatasan di sekitar pesawat ruang angkasa juga rusak, dan Yusan harus diperbaiki lagi. Ketika pemulihan hampir selesai, pesawat ruang angkasa di luar batas terus keluar. Di sudut pesawat ruang angkasa, Jian Wushuang berbaring di sana sendirian setengah. Hah, sebuah termos pinggul dilemparkan langsung ke Jian Wushuang, yang segera mengambilnya. Ayo minum denganku. Duan Lingfeng juga duduk langsung, memegang sebotol anggur di tangannya. Jian Wushuang mengerutkan kening dan menolak. Untungnya hari ini, kamu menyelamatkan Yuer dan Xiao Hai tepat waktu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya wajah untuk melihat broter Luoyan. Duan Lingfeng berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Luoyan, Jian Wushuang bertanya-tanya. Broter Luoyan adalah ayah dan teman mereka yang telah membuat hidup dan mati bersamaku. Duan Lingfeng berkata, belum lama ini, ketika saya sedang melintasi perampokan ilahi yang ketiga, musuh-musuh saya tiba-tiba datang ke pintu saya. Broter Luoyan mencoba membiarkan mereka jangan menghalangiku, tahu bahwa aku telah dikalahkan, aku masih menggunakan kekuatanku sendiri untuk menghentikan 3 dewa langit rangkap 3 lainnya, dan pada akhirnya aku selamat dari malapetaka, tetapi saudara Luoyan meninggal di tangan musuhku. Dapat dikatakan bahwa aku berutang budi pada Luoyan seumur hidup. Mendengar kata-kata ini, mata Jian Wu tidak bisa membantu tetapi menatapnya, dan dia mengagumi saudara Luoyan secara diam-diam. Mengetahui bahwa musuh tidak dapat dikalahkan, tetapi agar tidak mencegah teman hidup dan mati dari menyeberang malapetaka, ia menghentikan 3 dewa surga rangkap 3 lainnya hingga ia mati. Persahabatan ini sangat berat. Saudara Luoyan mengaku sebelum kematiannya bahwa dia ingin saya mengirim Yuer dan Xiao Hai kembali ke kota asalnya, Longsing Realm. Saya tidak akan berjuang hidup ini, dan saya pasti akan mengirim mereka pulang. Tapi hari ini, Duan Lingfeng diam-diam sambil menggelengkan kepalanya, wajahnya menegur. Luo Yu dan Luo Hai akan mati jika bukan karena penyelamatan Jian Wushuang hari ini. Jika saya membaca dengan benar, Anda seharusnya terluka parah. Tanya Jian Wushuang. Kamu melihatnya. Duan Lingfeng terkejut. Cedera Anda harus sangat serius, dan itu memiliki dampak besar pada kekuatan tempur Anda. Jika tidak, Anda dapat benar-benar membunuh Marten Langit Ungu bergaris 3 pada awalnya, kata Jian Wushuang. Itu benar. Duan Lingfeng mengangguk. Aku diracuni oleh musuh. Aku tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Hari ini aku bisa membunuh Marten Langit Ungu bergaris 3. Itu juga risiko melawan hati beracun. Kekuatan meledak. Begitukah? Mata Jian Wu menyipit, tetapi kemudian dia berkata, apa racun di dalam dirimu? Mungkin aku punya solusi untukmu. Tentang detoksifikasi, Datian Huahua milik Jian Wushuang jelas. Merupakan tangan yang bagus. Tidak, Duan Lingfeng menggelengkan kepalanya. Racun itu sudah benar-benar ditekan oleh saya. Selama Anda memberi saya waktu, itu tidak akan memakan waktu lama bagi saya. Dalam 100 tahun, saya akan dapat sepenuhnya menghilangkan racun itu. Karena itu, mengapa kamu tidak sepenuhnya menghilangkan racun itu dan datang ke Xinghai kuno ini lagi? Jian Wushuang bertanya-tanya, seberapa berbahaya Xinghai kuno? Negara belum pulih ke puncaknya, jadi dia membawa kedua dunia ke Xinghai kuno. Apakah ini terlalu enggan? Aku tidak bisa menahannya, karena musuhku sudah datang ke pintuku, aku hanya bisa pergi segera, kata Duan Lingfeng. Begitukah? Jian Wushuang juga tahu, pedang yang tak tertandingi. Duan Lingfeng tiba-tiba melihat ke atas, dan dia juga tahu nama Jian Wushuang. Aku melihatmu membunuh lebih dari selusin Marten Langit Ungu dengan 1 pedang hari ini. Kekuatanmu sangat kuat, kata Duan Lingfeng. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Jian Wushuang tersenyum. Jika aku tidak salah, alasan mengapa kamu harus menyeberangi Xinghai kuno ini adalah untuk pergi ke 10 kuil suci legendaris, kan?
Duan Lingfeng bertanya. Ya, Jian Wushuang mengangguk, tidak menyangkal. Tempat suci untuk 10 kultivasi, mata Duan Lingfeng muncul, dikatakan bahwa ada orang jenius seperti awan, ada banyak orang kuat, tapi sayangnya aku masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Kalau tidak aku akan pergi ke sana, aku ingin melihat monster apa yang ada di 10 tempat suci teratas. Di pesawat ruang angkasa, Duan Lingfeng mengobrol dengan Jian Wushuang untuk waktu yang lama sebelum pergi. Jian Wushuang tahu bahwa Duan Lingfeng adalah seorang jenius keputusan nyata, dan dia senang berbicara dengan Duan Lingfeng. Dan Duan Lingfeng, juga dari waktu yang ditembak Jian Wushuang hari ini, melihat bahwa Jian Wushuang luar biasa, jadi dia juga ingin bersinggungan dengan Jian Wushuang. Waktu berikutnya, pesawat ruang angkasa itu terus berkeliaran di lautan bintang kuno. Ada banyak krisis di Qinghai kuno, sebelum itu, Marten Langit Ungu dianggap sebagai yang besar dan berbahaya, namun ada banyak binatang aneh di Qinghai kuno yang lebih mengerikan daripada Marten Langit Ungu. Namun, karena jajaran Jian Wushuang tidak lemah, dan ditambah dengan Duan Lingfeng, orang kuat top, beberapa bahaya sengit yang dihadapi selanjutnya, lebih mudah untuk dibelanjakan. Sekilas, 40 tahun lagi berlalu. Meskipun Qinghai kuno sangat besar, mengandalkan pesawat ruang angkasa di luar batas selama lebih dari 40 tahun, Jian Wushuang akhirnya mencapai tepi Qinghai kuno. Itu dekat dengan tepi Qinghai kuno, tidak akan lama, setidaknya sebulan, kita bisa keluar dari Qinghai kuno ini. Akhirnya aku pergi dari sini, jujur saja, aku sangat khawatir dengan cara ini. Bukan hanya kamu yang khawatir, kita semua sama. Untungnya, ada Lingfeng dewasa di jalan, kalau tidak kita tidak bisa keluar dari Qinghai kuno. Banyak dewa di pesawat ruang angkasa berbicara satu sama lain, tetapi mereka jelas dalam suasana hati yang baik. Ketika melintasi Qinghai kuno, sebuah pedang telah ditangguhkan di atas kepala mereka, dan sekarang mereka akhirnya ingin melewati Qinghai kuno, dan pedang yang telah ditangguhkan akan segera diturunkan, dan mereka secara alami bahagia. Dan ketika hampir semua orang di pesawat ruang angkasa itu akan bersantai, tepat di depan arah pesawat ruang angkasa, di puncak gunung yang megah, seorang pria monster dengan jubah hitam longgar yang duduk di sana tiba-tiba membuka matanya. Perasaan ini, antusiasme ini itu terlalu kuat, bahkan ketika aku memiliki Phoenix darah terakhir kali, itu tidak terasa sekuat itu. Siapa yang sebenarnya memberiku perasaan itu? Pria aneh, berjubah hitam berdiri tiba-tiba, dan matanya yang dingin menyapu. Itu arahnya. Pria aneh berjubah hitam itu melihat ke ujung satu arah, tetapi matanya penuh ekstasi. Ini mangsa, dan itu masih cukup lezat untuk membuatku menjadi mangsa bagaimanapun caranya. Haha. Sepertinya aku bisa makan enak hari ini. Dengan jejak tawa gila, sosok pria jubah hitam ini langsung berubah menjadi hantu dan melarikan diri di depan kehampaan. Mangsa yang lezat, aku di sini. Wahana antariksa yang sangat besar itu masih bergerak maju, dan tiba-tiba aku tidak tahu ada yang mendekat. Di geladak, Jian Wushuang duduk di sana memegang termos pinggul, menyaksikan seorang pria muda berlatih permainan pedang di depannya. Pria muda ini hanyalah Luo Hai yang telah dewasa. 40 tahun, ia dibesarkan di Qinghai kuno ini, ditambah dengan ramuan sesekali yang diberikan oleh Jian Wushuang dan Duan Lingfeng, dan bakat Luo Hai sendiri tidak lemah, ia dengan mudah mencapai keadaan Taoisme, dan ia juga jauh dari Tianzun. Tidak jauh. Cahaya pedang es tiba-tiba menyilaukan. Segera Jianmang menghilang, Luo Hai juga menghentikan gerakannya. Kakak Wushuang, bagaimana aku membuat seni pedang ini? Luo Hai Cao Jian Wushuang memandang. Tidak apa-apa, tapi karena kamu sudah membuka kendo, kamu dapat mencoba membuat pedang di kendo ini, sehingga pedang dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan kendo, kata Jian Wushuang. Begitukah? Luo Hai mengetahuinya, tetapi segera tersenyum dan berkata, Broter Wushuang, sebenarnya, selama lebih dari 40 tahun, Anda telah menunjuk ilmu pedang saya. Saya telah mendapat banyak manfaat dari bimbingan Anda, kalau tidak saya akan langsung memujamu sebagai guru. Kekaguman, Jian Wushuang tertegun. Luo Yu dan Duan Lingfeng juga melihat ke atas. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu. Aku telah menerima murid di kota asalku sebelumnya, tapi aku tidak terlalu bertanggung jawab untuk murid itu, apalagi kamu. Luo Hai mengangkat bahu tak berdaya dan tidak bisa memaksanya. Tiba-tiba sebuah kesadaran muncul, menyapu semua orang di kapal dengan sombong. Jian Wushuang dan Duan Lingfeng mengerutkan kening.
Banyak dewa yang berbicara dan menertawakan pesawat ruang angkasa juga terkejut, dan kemudian semua mata memandang sumber kesadaran itu. Hah! Seorang pria aneh berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan pesawat ruang angkasa, menghalangi cara pesawat ruang angkasa bepergian, sehingga pesawat ruang angkasa harus berhenti. Di dalam pesawat ruang angkasa, semua orang telah berkumpul di haluan, dan semua melihat pria muda berjubah hitam melalui pengekangan berat. Seseorang berani sekali menghentikan kita. Orang ini tampaknya sangat kuat. Beberapa pembicaraan terdengar, dan sebagai pemimpin tim ini di sisi baiknya, dan juga pemilik pesawat ruang angkasa ini, Yusan pertama kali berbicara, dan suaranya menyebar, "Aku ingin tahu mengapa Yang Mulia memblokir jalan kami." Yusan cukup sopan, karena dia merasa bahwa kekuatan orang yang akan datang tidak lemah, setidaknya itu adalah Dewa Tiga Surga yang sama dengan dia. Hei, mendengar kata-kata Yusan, pria dalam jubah-jubah hitam tidak menunjukkan tanda sedikit pun, tetapi hanya tawa pesona jahat, dan matanya terkunci erat kepada orang di pesawat ruang angkasa. Dan seluruh orang itu adalah pedang yang luar biasa. Aku menemukannya, itu dia. Pria berjubah hitam bergumam, tetapi lidahnya merah tua, perlahan menjilat dan mengerucutkan bibirnya. Wajahnya merah, itu menyenangkan, dan matanya penuh dengan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat gembira sekarang. Luar biasa, rasanya luar biasa. Aku merasa seluruh tubuh dan pikiranku melayang. Pria ini, mangsa ini darah padanya sangat mengasyikkan. Pria berjubah hitam bergumam, suaranya tidak disembunyikan sama sekali, dan itu mencapai pesawat ruang angkasa. Banyak dewa di pesawat ruang angkasa terlihat sedikit tidak sedap dipandang. Mata dan mata Jianwu telah menyusut, dia telah memperhatikan antusiasme di mata pria jubah hitam ini, dan pria setan jubah hitam telah menatapnya. Jelas, pemuda berjubah hitam itu diarahkan padanya. "Jian Wushuang, kamu dalam kesulitan." Suara raja-raja tiba-tiba terdengar, dan suaranya serius. "Jika aku membaca dengan benar, orang yang muncul di depan matamu adalah surga yang menelan." Suku Tengtian. Jian Wushuang tertegun, dan langsung teringat dua keturunan Tuntian yang dia temui di reinkarnasi Daking di kota kelahirannya. Nenek moyang orang Patian, dan putranya Dian. Pada saat itu, dia mendengar Raja Wang berbicara tentang menelan surga. Memangsa klan, itu adalah klan sombong yang memakan darah banyak binatang buas asteris S, hari ini masih 6. Saudara, semua orang merekomendasikan dan memberi penghargaan liha. Menelan surga adalah salah satu kelompok etnis top yang berdiri di dunia yang kacau pada zaman kuno. Ia memakan darah binatang buas eksotis. Ini sangat sombong dan hampir tidak memiliki musuh alami. Dan suku Swallow Blooded berdarah murni lahir dengan kemampuan yang kuat untuk merasakan beberapa ketegangan darah. Aku memperkirakan bahwa God Swallow Tracer yang kuat sekarang merasakan darah para dewa kerajaan kuno dari tubuhmu, dan inilah sebabnya aku datang ke sini dengan sengaja. Darah para dewa kuno dari keluarga kerajaan sangat menarik bagi para Tuntian, jadi dia sekarang ingin membunuhmu dan menghisap darah dewa-dewa kunomu. Suara serius Raja Wang terdengar. Mata Jianwu sedikit menyipit, dan dia juga melihat antusiasme dan keserakahan dari mata jubah hitam pria aneh setan. Dan di pesawat ruang angkasa, melihat monster jubah hitam pria aneh tidak merespon begitu lama, Yusan tampak dingin, dan berteriak, "Pak, jika Anda tidak membiarkannya pergi, jangan salahkan saya untuk menunggu." "Sama-sama, hei gelombang-gelombang, aku ingin melihat bagaimana kamu bersikap tidak baik." Laki-laki aneh berjubah hitam itu tersenyum aneh, pada saat yang sama ketika dia tertawa, tiba-tiba nafas yang luar biasa menakutkan keluar. Kekuatan nafas ini langsung muncul dalam kategori 3 dewa surgawi biasa, dan akhirnya naik ke puncak Mitian, Dewa 3 puncak. Banyak praktisi di kapal menghirup udara. Kulit Jian Wushuang bahkan lebih jelek. Ranah alam para dewa sangat besar di setiap tingkat kecil. 3 raja biasa dari alam surga dan raja rangkap 3 dari dunia atas adalah konsep yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, pria setan jubah hitam di depannya ini masih menelan langit. Dengan kekuatan darah, dia jelas yang paling menakutkan di antara para dewa di 3 puncak. Jian Wushuang secara konservatif memperkirakan bahwa kekuatan pria jubah-jubah hitam ini sudah sebanding dengan Chen Feng pada hari pertama dewa rangkap 3 dari Fei Sue Dojo, bahkan jika masih ada celah, pasti tidak jauh dari itu. Jenis kuat ini, dengan pedang saat ini tak tertandingi, tidak bisa mengatasinya. Bahkan jika itu adalah pasukan mereka, bahkan jika ada Duan Ling Feng,
Orang kuat masih takut, mereka masih tidak bisa mengatasi tingkat orang kuat ini. Ya, kultivasi manusia. Monster jubah hitam itu tersenyum aneh, dan suaranya menyebar. Aku hanya tertarik pada salah satu dari kalian, berikan orang itu padaku, dan yang lain bisa pergi. Dia hanya butuh satu. Dia tidak terlalu tertarik dengan kita. Apakah dia akan menjadi salah satu musuh kita? Dia memburu sampai ke sini. Suara berseru datang dari pesawat ruang angkasa segera. Anderson menarik napas dalam-dalam dan bertanya, saya tidak tahu siapa yang Anda inginkan. Itu dia, pria aneh dengan jubah hitam itu menunjuk. Di arah lelaki setan jubah hitam menunjuk, semua orang langsung melihat keberadaan Jian Wushuang. Ini pedang yang tak tertandingi. Apakah dia, tiga dewa surgawi ini adalah untuknya? Mata para dewa di sekitarnya memandang Jian Wushuang segera menjadi berbeda. Saudara Wushuang, Luo Hai dan Luo Yu sama-sama prihatin. Sebagai pemimpin tim ini, Na Yusan juga menatap Jian Wushuang untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berbicara, suaranya acuh tak acuh, Sword Wushuang, maaf, tolong tinggalkan pesawat ruang angkasa. Mata orang-orang di sekitar mereka menjadi sangat acuh tak acuh. Pada titik ini, hampir semua orang membuat keputusan. Serahkan pedang itu tak tertandingi. Ini benar-benar hangat dan dingin. Jian Wushuang melihat ini, diam-diam mengejek dirinya sendiri, tetapi tidak terkejut. Dunia kekekalan yang kacau pada dasarnya kejam dan acuh tak acuh. Jian Wushuang menunjukkan kekuatan tempur yang baik sebelumnya, dan para dewa dari tim ini tentu bersedia menerimanya. Tetapi ketika musuh yang kuat menyerang dan menunjuk untuk menemukan pedang itu tidak tertandingi, para dewa alam ini tidak ragu untuk membuangnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak persahabatan dengan Jian Wushuang, hanya untuk tujuan menyeberangi Qinghai kuno bersama-sama, dan mereka sementara dibentuk bersama. Dewa-dewa dunia ini tidak mau bekerja keras untuknya, yang normal. Jian Wushuang terlalu malas untuk menyalahkan mereka. Segera, Jian Wushuang melangkah perlahan menuju pesawat ruang angkasa. Ketika dia melangkah, hatinya tergesa-gesa untuk berkomunikasi dengan raja-raja-raja. Raja-raja, kau mengatakan sebelumnya bahwa ada banyak jenis tuntia. Nenek moyang Batian yang pertama kali kutemui adalah tuntia jadi panjangnya sangat bagus, tetapi suku Tiantun yang saya temui sekarang mungkin sangat kuat, tetapi belum tentu bagus dalam hal itu. Itu dia, Raja para Raja merespons. Artinya, dengan kekuatanku saat ini, begitu aku meninggalkan pesawat ruang angkasa, aku langsung menggunakan banyak kartu hall untuk melarikan diri dengan gila, seharusnya ada kesempatan untuk melarikan diri. Jantung Jian Wushuang sangat tenang. Jika ada di tempat lain, itu hampir mustahil, tetapi di Qinghai kuno ini, memang ada sedikit vitalitas. Raja Wang bermartabat, itu bagus. Jian Wushuang memegang tangannya dengan keras, dan matanya penuh cahaya berat. Pedang yang tak tertandingi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hah! Jian Wushuang menoleh. Setelah melihat bahwa Ling Feng menenangkan Luo Yu dan Luo Hai, dia melangkah maju perlahan. Aku akan pergi denganmu. Apakah kamu dengan saya? Jian Wushuang terkejut. Meskipun dia dan Ling Feng minum, mereka bukan teman baik, yang terakhir bisa memperlakukannya seperti orang lain. Kamu menyelamatkan Yuer dan Xiao He sebelumnya, tapi sekarang, aku menyelamatkanmu sekali, kami berdua jelas. Duan Ling Feng tampak acuh tak acuh. Pria di luar, berikan padaku. Pedang Wushuang tertegun. Banyak dewa dunia di pesawat ruang angkasa juga menatap Duan Feng Feng dengan ngeri. Apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Tanya Jian Wushuang. Duan Ling Feng-nya sangat kuat, tetapi racun di tubuhnya belum sepenuhnya dihilangkan, kekuatan tempur belum mencapai puncaknya, dan kekuatan ilahinya baru saja mulai berubah. 3 surga puncak dunia dewa, dan masih menelan surga. Bisakah Duan Ling Feng saat ini bersaing? Kamu bisa mencoba. Suara Duan Ling Feng terdengar dingin dan sederhana. Yuer, Xiao Hai, kamu tetap di kapal ini. Kata-kata jatuh, dan tubuh Ling Feng menyapu keluar dari pengekangan. Pedang tidak tenggelam di kedua sisi, dan juga keluar dari pesawat ruang angkasa. Melihat Jian Wushuang keluar dari pesawat ruang angkasa, mata jubah setan pria asing itu bersinar terang. Haha, ini dia. Mangsaku ada di sini. Seluruh pemuda dalam jubah hitam itu jatuh dalam kegilaan, dan sosoknya melayang ke arah pedang-pedang. Hah! Duan Ling Feng mendengus, tetapi melangkah keluar, dan pedang di belakangnya juga muncul dalam sekejap. Bilah cahaya berwarna darah melambai diam-diam.
Itu persis sama dengan marten langit ungu bergaris 3 berkepala 5, tetapi perbedaannya adalah pedang ini lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya pedang Scarlet meledak langsung ke arah pemuda iblis jubah hitam. Di mana si idiot? Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, pergi. Pria muda dalam jubah-jubah hitam tidak menempatkan Duan Lingfeng di matanya sama sekali. Tangannya yang besar melambai secara langsung, dan kekuatan ilahinya meledak. Jubah hitam monster pria aneh itu, jelas meremehkan kekuatan Duan Lingfeng. Hah, Dao Guang menyapu tanpa henti, dan langsung memotong setengah telapak tangan pria jubah hitam. Kemudian Dao Guang tetap tak terbendung dan terus menyapu ke arah kepala yang terakhir. Apa? Pria aneh berjubah hitam bereaksi ketika dia menyadari bahwa setengah dari telapak tangannya telah terputus, dan kemudian sosoknya berkedip-kedip. Pria aneh berjubah hitam berdiri diam di kekosongan, dia memandangi telapak tangannya yang terpotong, dan mengerutkan kening. Duan Lingfeng, memegang pedang, berdiri di kekosongan. Bodoh. Dengan sedikit minuman, Duan Lingfeng keluar dari mulutnya. Jika kekuatan tempurku baru pulih 60% sekarang, kau pasti sudah mati. Mendengar ini, pria berjubah hitam tiba-tiba bertanya-tanya. Jian Wushuang diam-diam terkejut. Dia telah mendengar Raja Wang mengatakan bahwa kekuatan sejati Duan Lingfeng sangat mengerikan. Setelah benar-benar dipulihkan dan kekuatan ilahi benar-benar berubah, kekuatan tempurnya cukup untuk disebut tak terkalahkan di antara 3 dewa surgawi. Anda tahu, kekuatan Duan Lingfeng hanya pulih 60%. Dengan hanya 60% dari kekuatan tempur, dia menebas setengah telapak tangan klan surga di depannya. Sepertinya, sebelum mangsa mencapai tangan, kamu harus menyingkirkan orang yang menghalangi. Gelombang-gelombang, pria iblis jubah hitam itu tersenyum aneh, dan setengah telapak tangan yang telah terputus telah dipulihkan dalam sekejap, dan segera setelah gerakannya, napas ngeri tiba-tiba meledak, langsung menutupi Duan Lingfeng. Duan Lingfeng tampak acuh tak acuh. Pada saat sosok monster jubah hitam akan muncul, dia berjalan melintas. Ketujuh, pedang Duan Lingfeng berkobar lagi. Masih sedingin darah, hening dan hening. Hah, dengan suara keras, sosok Duan Lingfeng terbang dengan ledakan, dan akhirnya dia mendapatkan kembali bentuknya. Nak, bukankah kamu gila barusan? Tapi sekarang sepertinya kekuatanmu begitu bagus. Monster jubah hitam itu dengan aneh mencibir. Dalam tabrakan sebelumnya, dia tidak mengambil Duan Lingfeng ke dalam hatinya. Setelah semua, dia melihat bahwa napas Duan Lingfeng tidak kuat. Rupanya, dia baru saja memotong setengah telapak tangannya setelah melewati para dewa. Tapi sekarang dia habis-habisan. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Duan Lingfeng tidak kehilangan jejak, tetapi sebaliknya, ada cahaya yang mengerikan di matanya. Coba lagi. Kedelapan. Duan Lingfeng melambaikan pedang lagi. Cahaya pedang merah datang lagi. Langit dan bumi benar-benar gelap. Pria aneh dengan jubah hitam itu tampak dingin dan bertemu dengan kilat. Hah, itu adalah suara keras lainnya. Kali ini, Duan Lingfeng dan pria berjubah hitam itu terguncang kembali. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Duan Lingfeng, seluruh wajahnya telah digantikan oleh kegembiraan yang tebal. Dari tubuhnya, ada juga peperangan yang mencengangkan. Hebat, kamu jauh lebih kuat dari Dewa Tiga Langit Puncak yang aku temui sebelumnya. Karena itu, datang dan jemput aku lagi. Gaya ke-9, suara Duan Lingfeng mengejutkan. Ketika jatuh hidup, pedang di tangannya terangkat kembali, dan kekuatan menyeramkan mulai mengembun. Apa, dan apa, pria berjubah hitam tampak berwibawa, tanpa sedikit pun jijik. Hanya dalam 2 perkelahian, dia jelas merasa bahwa meskipun napas tubuh Lingfeng tidak kuat, kekuatannya yang sebenarnya sangat sombong dan tidak kalah dengan dia. Sekarang Duan Lingfeng akan melakukan pisau, yang jelas lebih kuat dari hanya 2. Wow, cahaya pedang merah datang. Seluruh dunia tampaknya menjadi hampa, dan waktu serta ruang membeku. Tersedak, ada gelombang darah pada laki-laki dalam jubah iblis hitam, dan kekuatan garis keturunannya meledak sepenuhnya. Bentuk tubuhnya juga melambung tinggi, dan itu menjadi tubuh secara langsung. Tubuh lelaki aneh berjubah hitam ini agak mirip dengan kera raksasa. Dia sangat tinggi dan sangat pelit, yang terpenting adalah mulutnya besar. Begitu tubuh muncul, itu akan langsung meledak dengan serangan hebat. Hah, itu adalah raungan sengit lain, dan hasilnya meskipun pria muda dalam jubah-jubah hitam mengungkapkan tubuh klan surga menelan, dia masih diledakkan oleh keterkejutan. Pada saat yang sama ketika dia meledak, tubuhnya terus bergulir, jelas sangat tidak menguntungkan. Adapun Duan Lingfeng,
itu bukan langkah mundur. Sangat kuat. Jian Wushuang, yang melihat adegan ini di matanya, terkejut di dalam. Saya katakan sebelumnya bahwa bakat Ling Feng mengerikan. Adapun seberapa mengerikan itu, Anda belum tahu. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa dia telah mengambil langkah itu. Suara raja ada di pedang. Jantung Wushuang terdengar. Ambil langkah itu. Jian Wushuang tertegun. Dia tidak tahu apa langkah itu, tetapi dia tahu bahwa karena raja tidak memberitahunya, itu pasti karena dia tidak memenuhi syarat untuk menyentuh langkah itu. Boom! Kengerian mengerikan tiba-tiba melanda, dan lelaki aneh jubah hitam itu jelas benar-benar marah. Aku melihat semburan darah di tubuh klan Tuntian yang dia ubah, dan napasnya terus meningkat, dan kemudian dia melihat tubuh besarnya tiba-tiba keluar. Berdengung-berdengung gelombang-gelombang riak darah menyebar, dan seluruh dunia sepertinya terperangkap dalam badai yang ganas. Pedang tidak tenggelam dalam warna dua sisi, dan dia jelas merasa bahwa tekanan pada jubah hitam pria aneh setan telah sangat meningkat. Orang baik, aku takut bahwa Tuntian ini memiliki latar belakang yang bagus. Teknik rahasia yang dia lakukan saat ini tidak sederhana. Raja-raja berkata, meskipun Duan Ling Feng kuat, kekuatannya belum pulih ke puncak. Paling-paling, ia dapat bersaing dengan suku Tuntian ini secara positif. Dari segi kekuatan murni, Duan Ling Feng tidak lebih baik dari suku Tian-Tian ini. Belum lagi masih ada momen beracun di tubuhnya yang memengaruhi dirinya, dan terus bertarung. Duan Ling Feng takut menjadi musuh. Pedang tak tertandingi, kau harus cepat menemukan jalan. Setelah mendengar kata-kata Raja Wu, mata dan murid Jian Wu menyusut, dan Shen Seng bertanya, apakah Raja Wang, yang menelan surgawi, tidak pandai dalam kesadaran? Kesadaran, Raja tertegun dan mengangguk segera. Ya, klan Devoring tidak pandai dalam kesadaran. Lagi pula, klan Devoring adalah untuk menelan darah binatang buas lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sebagian besar kekuatan mereka ditingkatkan dengan kekuatan. Mereka dirampok, tidak dipraktikkan langkah demi langkah sendiri, sehingga fondasi mereka tidak kuat. Adapun kesadaran, memang kelemahan mereka. Namun, bahkan jika itu adalah kelemahan, dia pada akhirnya adalah dewa puncak 3 tingkat. Sulit baginya untuk menyerangnya dengan serangan sadar biasa. Jian Wushuang, kekuatan jiwa Anda memang jauh lebih kuat daripada tingkat yang sama, tetapi jika Anda ingin agak tidak realistis untuk berurusan dengan kata-kata dari klan yang menelan di depanmu dengan serangan jiwamu. Tidak nyata, Jian Wushuang sedikit tersenyum, aku tidak ingin membunuhnya dengan serangan jiwaku. Aku hanya ingin memukulnya dengan terkejut dan menciptakan peluang bagi Duan Ling Feng. Bukankah itu realistis? Menciptakan peluang, Ye Wang berkata dengan bodoh, jika itu hanya menciptakan peluang, itu mungkin berhasil. Itulah yang terjadi, maka aku akan bertarung. Kebetulan aku mendapat misteri hari itu dan aku belum benar-benar melakukannya. Aku akan mencoba kekuatan misteri itu hari ini dengan klan surgawi ini. Namun, dengan kekuatan jiwaku saat ini, aku hanya bisa melakukan rahasia Tianyuan sekali. Jika aku menggunakan misteri ini untuk menciptakan kesempatan bagi Duan Ling Feng untuk membunuh atau melukai Devourer dengan serius, maka aku hanya bisa melarikan diri. Sekarang, karena itu, aku hanya punya satu kesempatan. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, dan matanya perlahan menjadi bermartabat. Segera, Jian Wushuang mengirimkan pesan kepada Duan Ling Feng. Duan Ling Feng, saya akan menemukan cara untuk menciptakan kesempatan bagi Anda. Kesempatan ini sangat singkat, cepat berlalu, Anda harus memanfaatkannya. Suara Jian Wushuang sangat sederhana. Setelah menerima berita itu, Duan Ling Feng, yang bertarung dengan tubuh lelaki setan jubah hitam, memandang Cao Jian Suang yang terkejut. Bagaimanapun, Jian Wushuang hanyalah dewa surga yang berat. Dia bisa menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Jian Wushuang tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi mulai menggunakan banyak metode. Saya melihat nyala merah tua yang menyeruak keluar dari tubuh Jian Wushuang. Api berwarna darah ini membentuk lautan api yang besar, membanjiri langit dan bumi, dan pedang yang tak tertandingi di inti lautan api itu seperti kaisar di lautan api ini. Ranah hematitis mistik dilemparkan langsung. Pada saat yang sama, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya sangat mendesak. Jika kerajaan peradangan darah hanya untuk meningkatkan kekuatan serangan pedang, maka misteri bintang-bintang sebagai yang paling menakutkan dan salah satu misteri paling mendasar dari bintang-bintang,
mistisisme bintang tidak hanya dapat membuat pedang kekuatan yang tak tertandingi telah meningkat 10 kali lipat dalam waktu singkat, dan bahkan serangan jiwa juga dapat ditingkatkan 10 kali lipat. Berdengung gelombang api jiwa di laut kesadaran SWORD Warrior terbakar liar, banyak kekuatan jiwa melonjak, matanya menjadi dingin, menatap dua pria yang bertarung di depan. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba keluar. Tubuh yang ditransformasikan oleh pria iblis jubah hitam itu mengungkapkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan, dan bertarung dengan Duan Lingfeng, panasnya dua orang yang bertarung. Dalam proses pembunuhan, lelaki aneh berjubah hitam ini selalu mengkhawatirkan Jian Wushuang, lagi pula targetnya, mangsanya adalah Jian Wushuang, tentu saja mustahil bagi Wushuang untuk melarikan diri. Ketika Jian Wushuang menyerbu, pria setan jubah hitam ini juga memperhatikan untuk pertama kalinya. Cari kematian, pria aneh dengan jubah hitam itu segera berbalik, membunuh Wu Jian dengan kilat. Pedang tidak memiliki kedinginan di kedua sisi, dan ada ketenangan mutlak di mata emas yang samar. Pedang Sue Feng sudah muncul di tangannya. Ketika orang asing setan jubah hitam berbalik untuk membunuhnya, Jian Wushuang juga secara tidak sadar melambaikan pedang Sue Feng. Tampaknya memegang pedang, dan memang menggunakan pedang, tetapi nyatanya pedang ini hanya digunakan untuk membingungkan lawan. Trik membunuh yang sebenarnya adalah kekuatan pedang yang tak tertandingi untuk memobilisasi jiwa yang besar. Pada saat ini, tiba-tiba keterampilan rahasia Tian Yuan. Misteri Tian Yuan adalah yang pertama, cahaya abadi. Seberkas cahaya terkondensasi sepenuhnya oleh kekuatan jiwa dipancarkan secara diam-diam. Di bawah cahaya pedang itu, sama sekali tidak terlihat. Semua orang yang hadir, apakah itu manusia setan jubah hitam, Duan Lingfeng, atau banyak dewa yang melayang ke pesawat ruang angkasa yang jauh, tidak memperhatikan keberadaan balok ini. Sinar cahaya ini, tersembunyi dalam cahaya pedang, mengenai tubuh lelaki aneh jubah hitam. Pria aneh dengan jubah hitam menatap Jian Wushuang dengan sedikit antusiasme, ketika dia melihat Jian Wushuang menunjukkan pedangnya, hatinya agak menghina. Lengan belalang adalah gerobaknya. Dengan raungan besar dan amarah yang melonjak, pria iblis jubah hitam ini tertawa liar, dan telapak tangannya yang kuat mengepalkan tangan dan menghancurkannya dengan keras. Boom! Cahaya pedang yang dilemparkan oleh Jian Wushuang hancur dalam sekejap, tetapi kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tinju itu masih sebagian mengenai Jian Wushuang. Oh! Jian Wushuang segera memuntahkan donor darah besar, dan kulitnya menjadi pucat, tetapi hanya sebagian kecil dari kekuatannya tidak cukup untuk membunuhnya. Untungnya, itu hanya dipengaruhi oleh sebagian dari kekuatan. Jika aku memukulnya dengan keras, tubuhku kuat, tapi aku tidak bisa membawanya, dan aku akan mati. Mata Jian Wu dingin dan dia memandangi jubah hitam pria aneh iblis. Di masa lalu, saya terluka parah, jangan khawatir tentang itu. Jian Wushuang telah melihat bahwa cahaya abadi, yang disembunyikan di bawah cahaya pedang telah mengenai tubuh manusia setan jubah hitam. Pria dalam jubah-jubah hitam bahkan tidak memperhatikan serangan jiwa ini sebelumnya, dan dia akhirnya bereaksi ketika dia tahu bahwa cahaya abadi telah ada di tubuhnya. Ini dia, pria berjubah hitam itu menggelengkan matanya dengan tajam. Setelah sinar memasuki tubuhnya, lonjakan besar jiwa terbentuk secara instan, dan itu menghantam kesadarannya dengan parah. Meskipun dia adalah dewa tingkat atas dunia 3, tetapi kekuatan kesadaran hanya tentang dewa tingkat tinggi 3 dunia, dan pada saat ini, dia benar-benar tidak siap, dan diserang oleh Jian Wushuang, jiwa yang akan keluar semua untuk melakukan misteri bintang-bintang dan teknik abadi hit. Tiba-tiba, pria aneh berjubah hitam itu membuat jeritan di tempat, suaranya histeris, dan matanya merah, dan tangannya gemetar dengan kepalanya. Melihat adegan ini, Jian Wu melintas di matanya, dan Li Xiao segera muncul. Duan Lingfeng, ini saatnya, cepat. Di belakang pria jubah hitam Duan Lingfeng berpacu juga memperhatikan perubahan yang sebelumnya, dan segera mengambil kesempatan untuk menembak seperti kilat. Gaya ke-10. The Scarlet Knife Light datang lagi langit gelap, dan hanya Scarlet Knife Light yang bersinar di bumi. Semua orang tertarik pada cahaya pisau berdarah ini tanpa disadari. Gaya ke-10. Sebelum Duan Lingfeng bertarung dengan jubah hitam pria aneh monster, ia selalu menggunakan hanya gaya ke-9, tapi sekarang gaya ke-10 ini, itu adalah pedang nyata dan terkuat Duan Lingfeng. Pedang ini membuat Jian Wushuang benar-benar mabuk. Dao Guang muncul dengan kilat di belakang pria berjubah hitam,
dan pria berjubah hitam itu juga memperhatikan kedatangan Dao Guang, dan menahan rasa sakit kesadaran yang parah. Tetapi di bawah rasa sakit kesadaran, dia tampak sangat sulit untuk mengendalikan kekuatan ilahi, nyaris tidak mengangkat kepalanya, dan pada akhirnya Dao Guang menyapu telapak tangannya tanpa henti, dan kemudian menyapu lehernya. Kepala besar itu terbang keluar,